Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Wulandari, ibu dari 5 orang anak, dan hal yang paling berkesan itu adalah menjadi seorang ibu sekaligus yang paling menantang karena menjadi ibu di masa era hari ini. Hai semuanya, nama aku Jilan. Sekarang aku lagi duduk di bangku kelas 12 SMA. Aku anak pertama dari 5 bersaudara. Iya, tahu istilahnya parasite ya, yaitu menggambarkan bagaimana kasus pembunuhan orang terdekat, khususnya pembunuhan ayah kepada anak kepada ibu disebut matricide, atau anak membunuh ayah atau disebut sebagai patricide. Nah, kalau kita lihat kasus-kasus pembunuhan antar keluarga dekat ini menggambarkan bagaimana rusaknya kehidupan masyarakat sampai pada mempengaruhi kerusakan yang amat sangat pada kehidupan keluarga-keluarga yang ada. Ya, kita ikut prihatin, kita semua ikut prihatin, bersedih, ya, miris. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya, ada gangguan kekerasan, ada karena faktor kesehatan mental, dan juga traumatik ya atas kekerasan di dalam rumah tangga. Ini semuanya bisa memicu akhirnya terjadi kasus-kasus pembunuhan di dalam sebuah keluarga antar anggota keluarga yang terdekat. Aku tahu sih mungkin banyak yang belum terungkap dan gak seviral ini, tapi ini gongnya karena dia terjadi di sekitar kita dan di kota kita ini. Ada anak bunuh mamanya, ada anak bunuh ayahnya. Serem sih dengernya, tapi menurut aku fokusnya itu bukan kronologinya, tapi bagaimana menyelesaikan masalahnya, karena terkadang yang instan itu bisa menjadi masalah baru. Ya, ini memang termasuk kasus langka ya. Bahkan kalau kita lihat dalam penelitian Lana Bojenik itu membagi pelaku ya atau terjadinya pembunuhan atau parasite ini itu membagi kepada 3 kelas gitu ya. Yang pertama itu pelakunya yang mengalami gangguan jiwa berat, itu sekitar 40%. Dan yang kedua itu adalah pelakunya adalah remaja yang dia mengalami kekerasan dan pelecehan, itu sekitar 42%, dan pelakunya adalah di usia paruh baya karena mengalami afektif, itu sekitar 18%. Nah, kalau kita lihat dari semua, maksudnya dari banyak kasus, termasuk dari tadi ya penelitian-penelitian yang meneliti kasus-kasus pembunuhan oleh keluarga dekat ini, yang ternyata kalau kita lihat ada pengaruh gitu ya, ada pengaruh dari kesejahteraan diri manusia itu sendiri, dan juga ada pengaruh dari kemampuan bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, kalau kita merujuk pada apa yang terjadi pada kasus yang terjadi di kota kita gitu ya, maka kalau kita lihat ini ternyata pengaruhnya itu adalah dari bagaimana perilaku orang tua atau hubungan gitu ya, hubungan antara anak dan orang tua ya, anak kepada orang tua ataupun kebalikannya, yaitu orang tua kepada anak. Di satu sisi kita melihat bahwa orang tua itu pasti menginginkan dan selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik pada anak-anaknya gitu ya, menurut dia, versinya dia. Jadi ada orang tua yang menurut versinya dia kebaikan atau yang terbaik yang bisa dia berikan kepada anak-anaknya itu adalah memberikan atau memenuhi kebutuhan material ya. Ada juga orang tua yang menurut dia yang terbaik itu adalah ketika dia bisa mengawasi, dia bisa mengarahkan anak-anaknya ke fokus pada akademiknya demi masa depan anak yang lebih mapan menurutnya. Tapi juga tidak sedikit orang-orang tua itu menganggap bahwa yang terbaik yang bisa diberikan kepada anak-anaknya itu adalah justru memberikan
kebebasan, ya, sikap permisif kepada anak-anaknya dengan menganggap bahwa anak-anaknya dengan kebebasan yang dia berikan itu akan membuat anaknya lebih mencintai dirinya, gitu ya, sehingga dia akan bisa bertumbuh besar dengan versi terbaik si anak itu dengan dia memberikan kebebasan yang cukup besar kepada si anak-anaknya. Tapi nggak banyak orang tua yang mungkin menyadari bahwa anak itu sebagaimana dirinya juga, gitu ya, telah Allah persiapkan jalan hidupnya, gitu, bahwa Allah telah menentukan jalan hidup manusia itu termasuk anaknya sendiri, gitu ya, sehingga sebetulnya, gitu ya, orang tua itu posisinya itu adalah membekali si anak untuk dia siap menjalani kehidupan yang Allah telah berikan itu kepadanya, kan begitu ya, sehingga persiapan, pembekalan yang ini diberikan oleh orang tua, inilah sebetulnya yang orang tua harus memastikan bahwa pola pembekalan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya ini adalah pola-pola yang benar, yang memang dibutuhkan oleh si anak untuk menjalani kehidupannya, mengarungi kehidupan yang Allah telah berikan kepadanya, gitu. Nah, hanya saja memang kalau kita lihat menjadi orang tua di era hari ini di mana informasi itu, ya, arus informasi itu bahkan mungkin lebih cepat, gitu ya, dari apa yang disampaikan orang tua kepada anak, gitu ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dengan arus informasi yang juga sebegitu kencangnya, hari ini peletak kebenaran atau pemberi informasi atau ya pemberi informasi standar kebenaran, ya, benar salah, itu juga bukan hanya datang dari orang tua hari ini, sehingga memang peran orang tua itu menjadi lebih berat, saya rasa, gitu ya, dibandingkan dulu di masa saya, gitu ya, yang arus informasi itu memang cuma satu, yaitu kedua orang tua, kalaupun nambah ketika sudah memasuki usia sekolah, karena ada peran sekolah, ada peran guru di situ. Tapi hari ini kan tidak seperti itu. Jadi memang ini sesuatu yang menjadi tantangan menjadi orang tua di era informasi yang seperti ini, gitu ya. Di saat orang tua juga mungkin termasuk ibu itu tidak lagi hanya semata-mata atau satu-satu posisi si ibu itu adalah madrasatul ula atau madrasatul ula dan aula, tapi bisa jadi, gitu ya, kebanyakan ibu hari ini itu ada posisinya sebagai ibu yang bekerja, ibu yang juga mencari, ya, nafkah, ibu yang juga harus ikut dalam menyiapkan, gitu ya, atau memenuhi kebutuhan, sehingga memang posisi orang tua, khususnya ibu, itu semakin berat hari ini, gitu ya, yang harusnya jadi butuh supporting system yang luar biasa hari ini untuk kita bisa menjadi orang tua yang memberikan pembekalan kepada anak-anak kita untuk bisa mengarungi kehidupan yang memang Allah telah sediakan tadi. Nah, aku juga bertanya-tanya ya, hingga akhirnya aku mencari tahu nih kasus-kasus seperti ini. Nah, ternyata kasus-kasus seperti ini jarang terjadi. Datanya yang aku temukan adalah 1,7-4% terhadap kasus pembunuhan di seluruh dunia. Nah, pernah tuh ada kasus yang terkenal sekali, gitu kan, di Amerika Serikat pada tahun 1982, yaitu John Kay, yang dimana dua orang pemuda membunuh ayahnya karena sering melakukan kekerasan fisik, verbal, dan seksual terhadap keluarganya. Nah, banyak juga nih riset yang mencari tahu untuk memecahkan permasalahan mengapa si parasite ini terjadi, dan dapat disimpulkan bahwasannya parasite ini terjadi ada perubahan di antara anak dengan korban, yang dimana mungkin anak merasa tertekan dengan permintaan orang tua, anak merasa tersinggung dengan sikap dan perkataan orang tua, sehingga ia merasa dendam dan sakit hati terhadap orang tuanya, gitu kan. Nah, tapi pesan untuk orang tua juga harus memahami nih anaknya mempunyai tujuan hidupnya sendiri dan mempunyai pandangan hidupnya sendiri. Meski, gitu kan, anak remaja sekarang atau pemuda sekarang tuh kehidupannya tuh jauh dari keimanan, gitu kan, sehingga akhirnya dia mudah tergerus. Kita sebagai pemuda juga harus bisa memahami bahwasannya orang tua juga ingin memiliki yang terbaik untuk anaknya, karena kita tuh mudah tergerus mulai dari makanan, pakaian, tontonan, itu tuh betul-betul bikin kita tergerus. Nah,
dengan kondisi tadi ya, menyambung yang tadi, bahwa saya menyimpulkan bahwa kapitalisme sekulerisme inilah yang menjadi penyebab utama. Kenapa? Karena sekulerisme yaitu paham yang memisahkan agama dari kehidupan itu sudah merasuki keluarga-keluarga Muslim Indonesia hari ini, sehingga hubungan antara orang tua atau bahkan mungkin ya awal dari bangunan keluarga itu gitu ya, itu sudah juga tidak didasarkan kepada akidah Islam. Ketika si ibu ya bapak itu menjalin akad gitu ya, perjanjian gitu ya, itu tidak didasarkan kepada akidah Islam. Maka ketika anak-anak lahir dari hubungan pernikahan ini gitu ya, baik si ibu maupun si bapak juga kehilangan pola keluarga Islam untuk bisa mendidik dan membekali anak-anaknya tadi gitu ya. Mereka sebagai seorang ibu tidak melandaskan bagaimana menjadi ibu di dalam pandangan Islam, menjadi seorang ayah juga tidak melandaskan apa fungsi ayah di dalam keluarga berdasarkan Islam. Begitu juga anak, sehingga yang ada gitu ya, kalau kita lihat orang tua menurunkan ambisinya kepada anaknya gitu ya. Anak tidak memahami gitu ya, merasa kenapa saya harus menuruti ambisi kedua orang tua gitu. Nah, maka harusnya kan yang dibangun itu adalah akidah Islam. Maka yang menjadi dasar dari ayah, ibu dan anak ketika mereka berinteraksi di dalam keluarga itu adalah sandarannya sandarannya itu adalah akidah Islam. Baik, buruk, benar, salah gitu ya di dalam sebuah keluarga, maka itu disandarkan pada pandangan Allah ya, pandangan Islam. Sehingga ketika ibu memberikan aturan kepada anaknya, ayah memberikan aturan dan anak mengikuti aturan, itu bukan karena ayahnya, bukan karena ibunya, tapi karena keimanan mereka gitu ya terhadap Allah. Nah, hanya saja memang kalau kita lihat ya di dalam membangun keluarga ya, Islam itu menyampaikan bahwa hubungan di dalam keluarga itu adalah hubungan gorizatun nau, hubungan kasih sayang sebetulnya. Maka harusnya ketika anak itu terlahir gitu ya, sebelum kedua orang tua khususnya ibu gitu ya yang menjadi madrasatul ulanya dan ayah yang menjadi penentu arah pendidikan anak gitu ya, ini sebelum masuk pada tahapan memperkenalkan syariat atau tahapan memperkenalkan aturan kepada anak, maka ada yang namanya, kalau saya menyatakan selalu mengatakan bangun hubungan sebelum memberi aturan. Maka hubungan kasih sayang inilah yang lebih dulu kita kuatkan, bahwa ketika orang tua nanti memberikan aturan itu bukan karena ingin mengekang si anak gitu ya, bukan karena tidak percaya pada anaknya, justru karena ini adalah bentuk ketaatan kita semua, bentuk ketaatan orang tua kepada Allah dan bentuk ketaatan anak kepada Allah gitu. Nah, maka di dalam membangun hubungan inilah ya yang seringkali kita lupa, apalagi kalau sudah tidak mendasarkan membangun keluarga tadi itu berdasarkan akidah Islam. Aku sih setuju ya dengan ibu yang dimana empati itu emang diperlukan dalam menangani kasus-kasus anak gitu kan. Karena menurut aku nih, orang tua harus memberikan kasih sayang lebih, perhatian yang lebih kepada anaknya. Karena ya kasus parasite ini bisa menimbulkan gangguan mental, kemudian rasa sakit yang mendalam dan trauma yang mendalam juga. Kasian sih aku ngelihat anak-anak yang menjadi korban parasite ini gitu kan, yang dimana kami dipaksa untuk menjadi generasi emas di masa sahabat Indonesia ini, dan kami tuh nggak tahu harus menggunakan yang mana tuh bisa menjadikan generasi emas. Karena kami juga nggak tahu nih harus mengikuti versi yang mana. Yang biasanya kami selalu dicokoki dengan liberalisme, mulai dari kurikulum di sekolah, di rumah, kemudian
hiburan di luar rumah. Kami nggak punya referensi yang benar karena biasanya yang dimunculkan di publik itu cuma pencitraan, boro-boro ngebahas tentang agama. Padahal ya setahu aku di dalam Islam itu mempunyai solusi untuk mempertahankan ketahanan keluarga gitu kan. Kayaknya seharusnya anak remaja sekarang itu lebih sering untuk search gimana tuh tentang politik Islam sehingga kita punya solusi dan tahu bahwasannya ada solusi yang bisa mensejahterakan kita sebagai seorang anak. Ya, nah tadi kita lihat bahwa dari sisi keluarga itu harus kita bangun berdasarkan akidah Islam. Maka tadi yang namanya keluarga, yang namanya anak itu kan dia pasti bersosialisasi dengan masyarakat gitu ya. Maka kondisinya apa-apa yang tadi kita bangun di dalam di dalam keluarga yang kita sandarkan kepada akidah Islam ini memang akan menjadi sangat sulit gitu ya ketika tidak ada sistem Islam itu sendiri. Kenapa? Karena begitu anak-anak kita keluar dari rumah gitu ya, yang di dalam rumah kita sudah biasakan dengan akidah Islam, sudah kita biasakan ya, sudah kita cetak dengan akidah Islam, sudah kita biasakan dengan aturan-aturan Islam. Ketika dia keluar ya dari rumah, maka dia harus berhadapan dengan kapitalisme. Dia harus berhadapan dengan kebebasan-kebebasan yang diadopsi oleh sistem demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berakidah bahkan gitu ya. Berarti dia harus berhadapan dengan selain akidah Islam ini gitu ya. Terus ada kebebasan bertingkah laku ya, di mana yang dia dibiasakan perilakunya itu terikat kepada syariat Islam, tapi ketika dia keluar dia nggak bisa itu gitu ya. Justru dia dihantam dengan arus besar kebebasan berperilaku ini. Nah, dan apa? Kebebasan kepemilikan kan begitu. Nah, ini yang memang menjadi sangat sulit. Tadi saya katakan bahwa kita mencetak generasi gemilang ya, generasi Rabbani, generasi muslim yang solih, solihah dan siap untuk melakukan perbaikan itu memang sangat sulit ketika tidak adanya sistem politik Islam yaitu khilafah. Maka memang hari ini gitu ya yang harus ya dan yang memang inilah yang bisa kita lakukan yaitu adalah bahwa bagaimana kita memperbaiki keluarga-keluarga muslim dan mengajak ya pada anak-anak kita gitu ya, menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa realita kehidupan hari ini itu memang tidak ada sistem Islam, tidak ada sistem politik Islam yang mengayomi kita. Maka perjuangan untuk menegakkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah itu harus menjadi perjuangan kita bersama. Kenapa? Karena tidak hanya kesulitan itu akan melanda orang tua, tapi kesulitan hidup itu juga akan menyongsong anak-anak kita gitu. Nah, maka perjuangan ini gitu ya sebagai bentuk ketundukan, ketaatan kita kepada Allah, ini harus kita bentukkan dalam perjuangan bersama dengan anak-anak kita untuk menegakkan sistem politik Islam ya dalam rangka menerapkan syariat Islam secara kafah sehingga anak-anak kita tidak lagi gitu ya terpengaruh gitu ya, mereka bisa menjaga diri mereka dari pengaruh-pengaruh yang muncul dari penerapan kapitalisme liberalisme hari ini. Tentu sangat lekat ya dalam pandangan masyarakat tentang idiom baiti jannati atau rumahku adalah surgaku. Maka untuk mewujudkan baiti jannati ini tidak hanya dituntut peran seorang ibu atau peran orang tua, tapi semua peran anggota keluarga tadi. Maka peran orang tua bersama anak untuk mewujudkan baiti jannati ini menjadi penting karena itu menjadi amanah bersama ya orang tua maupun anak untuk menegakkan sistem khilafah karena hanya dengan sistem khilafah baiti jannati itu akan bisa terrealisasi. Aku pernah ngebaca tentang khilafah yang dimana khilafah itu dapat melindungi keluarga dan masyarakat dengan aturan Islam, dimana khilafah itu menyantuni para janda, menyiapkan lapangan pekerjaan dan melindungi para anak dan juga memberikan sanksi keras terhadap yang melanggar hukum. Menurut aku ya khilafah itu adalah institusi yang sangat kita butuhkan sekarang ini. Aku setuju sih dengan ibu bahwasannya kita harus bekerja sama. Memang khilafah atau Islam itu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah kita.
kita, dan khilafah berperan besar untuk melindungi kita dari kesalahan-kesalahan yang bakalan terjadi seperti sekarang ini. Nah, menurut aku ya, mulai sekarang kita harus mulai mempelajari Islam lebih dalam dan memberikan diri kita semangat untuk memperbaiki semua ini sebelum lebih jauh kerusakan-kerusakan itu terjadi.